Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dalam pembicaraan tentang mengapa kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bagaimana kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang akan membuahkan dengan buah-buah yang sangat indah. Dan bagaimana kita tidak mencintai Nabi, sedangkan Nabi sungguh telah mencintai kita dengan kecintaan yang sangat tulus, dengan segala pengorbanan yang telah beliau buktikan dalam rangka selamatnya kita dari segala kebinasaan dan kesengsaraan hidup. Dan bagaimana kita tidak mencintai Nabi, sedangkan terkumpul segala sifat kesempurnaan sebagai seorang hamba dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengundang pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang mendorong kita mencintai Nabi adalah kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya, yang Rabb-Nya telah memerintahkan kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya dari para makhluk ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menegaskan kepada kita kaum mukminin, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak diutamakan dibandingkan diri-diri mereka dari kalangan kaum mukminin. Sehingga setiap mukmin akan menjadikan Rasulullah SAW di atas segala kepentingan dirinya. Dan begitulah Allah mengajarkan pada kita. Dan begitu pula Rasulullah SAW mendidik kepada para sahabatnya ridwanullah alim jami'an. Bagaimana Nabi menegaskan dengan kalimat-kalimatnya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan seorang mukmin atau sempurna imannya sehingga keadaanku, sehingga diriku, ini diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, atau kepada anaknya, atau kepada seluruh manusia yang ada. Sehingga Rasulullah SAW mendidik seseorang agar mencintai Nabi di atas seluruh yang lainnya, seluruh manusia yang ada, bahkan sekalipun kepada dirinya sendiri, sebagaimana yang pernah terungkap para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar dia mengungkapkan dengan tulus kalimat yang sangat menunjukkan bagaimana Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai di atas segala-galanya kecuali terhadap diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar." Tidak ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Hingga diriku lebih engkau cintai dibandingkan kecintaan dirimu kepada dirimu sendiri. Maka Umar katakan, "Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi." Ya Rasulullah, sekarang Anda engkau cintai bahkan kepada diriku sendiri
melebihi kecintaan kepada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, telah sempurna keimanan Anda. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antaranya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an agar mereka betul-betul memiliki kecintaan kepada Nabi, kecintaan di atas seluruh manusia yang ada, bahkan kecintaan kepada dirinya sendiri. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, sungguh mereka orang yang telah membuktikan kecintaan mereka yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di antara contoh, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Kaifa hubbuka li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kecintaan Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Ali bin Abi Thalib, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai dibandingkan kecintaan kami kepada harta-harta kami, dibandingkan kecintaan kami kepada anak-anak kami, dibandingkan kecintaan kami kepada ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami, bahkan melebihi pula kecintaan kami kepada air dingin di waktu tenggorokan kering, suasana yang sangat panas bagi orang kehausan. Inilah di antara ungkapan seorang sahabat. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana mengungkapkan dengan tulus kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula para sahabat-sahabat yang lainnya. Zaid bin Dathinah, seorang sahabat muda yang pernah dia tertangkap oleh sekutu Quraisy. Kemudian ketika menjelang dieksekusi, maka ditawarkan kepada Zaid bin Dathinah oleh orang-orang ini, "Ya Zaid, bagaimana seandainya bila kedudukan Anda sekarang ini digantikan oleh Muhammad?" Maka apa kata Zaid, sahabat muda yang memiliki kecintaan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Demi Allah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang terkena duri, kemudian aku berada nyaman di tengah keluargaku, niscaya kami tidak akan rela." Demikianlah ungkapan seorang sahabat muda yang mencintai Nabi. Seandainya sekedar tertusuk duri pun tidak rela, bagaimana dia akan rela menyerahkan Rasulullah SAW kepada musuh? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini merupakan kecintaan yang tulus dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan kita sekarang hidup di zaman di mana slogan mencintai Nabi, Masya Allah, menggema dan membahana. Akan tetapi itu sekedar slogan dalam lisan dan perkataan, dan tidak terwujud dalam perbuatan. Lihatlah berbagai macam fenomena, kenyataan dari kalangan umat ini yang menunjukkan bagaimana mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak membuktikan sebagai orang yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antara fenomena yang menunjukkan mereka tidak mencintai Nabi atau tidak ada tanda-tanda kecintaan yang benar, yang pertama di antaranya adalah jauhnya mereka dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah penampilan secara zahir maupun sunnah secara batin. Sunnah secara batin, bagaimana kecintaan mereka, bagaimana pengagungan mereka, bagaimana loyalitas mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang menunjukkan tanda-tanda jauhnya hati mereka dari seorang mereka mencintai. Karena di antara tanda kecintaan adalah kecemburuan yang menghiasi hati mereka. Demikian pula penampilan-penampilan zahir yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penampilan laki-laki muslim yang mencintai Nabi, penampilan wanita-wanita muslimah yang mencintai Nabi, maka sungguh sangat jauh umat ini dari penampilan ini, kecintaan, penampilan sebagai seorang mencintai Nabi, dengan jauhnya mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pula fenomena yang cukup marak di tengah-tengah umat ini, yang merupakan fenomena jauhnya mereka dari wujud kecintaan yang tulus pada Nabi, banyaknya kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka justru menolak hadis Rasulullah SAW yang sahih dengan segala macam alasan. Ada yang alasannya adalah karena tidak masuk akal. Ada yang alasannya adalah karena hadis yang dikatakan hadis ahad. Ada yang alasannya adalah mereka ini bertentangan dengan perasaannya, dengan adat istiadatnya. Maka sungguh penolakan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam alasan yang mereka buat-buat adalah merupakan tanda yang sangat jelas jauhnya mereka dari gambaran orang yang mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan Rasul pada kalian ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Nabi maka jauhkanlah diri Anda. Di antara pula fenomena yang menunjukkan kehidupan yang jauh dari kecintaan kepada Nabi SAW adalah sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang mereka tunjukkan, baik dengan ungkapan lisan, dengan ungkapan perbuatan, bahkan dengan ungkapan i'tiqad. Maka sikap ghulu sekian banyak mewarnai kehidupan umat ini. Bagaimana sebagian umat ini ghulu dengan kalimat-kalimat yang mereka wujudkan dalam qasidah, yang mereka wujudkan dalam nyanyian-nyanyian, dalam salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, yang sampai bahkan salawat ini pada tingkat redaksi kesyirikan yang boleh jadi seandainya mereka di depan Nabi, maka Nabi akan mengingkari langsung ucapan-ucapan mereka. Betapa tidak, bahkan Nabi pernah mengingkari ucapan sahabat yang mereka mengatakan dengan ucapan yang boleh jadi kita anggap biasa, akan tapi diingkari Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengingkari ucapan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta. Nabi luruskan agar mereka mengucapkan Masya Allah wahdah atau Masya Allah thumma syi'ta. Demikian pula bagaimana Nabi mengingkari ucapan yang terlalu tinggi menyanjung Nabi, sehingga Nabi katakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Demikian pula bagaimana mereka wujudkan perbuatan mereka dalam sikap ghulu kepada Nabi SAW dengan acara-acara mawalid, dengan acara-acara maulid Nabi, dan acara yang semisal dengan itu, yang bahkan dia klaim orang yang mencintai Nabi mesti menghidupkan maulid, yang tidak menghidupkan maulid berarti tidak mencintai Nabi SAW. Maka sungguh ini klaim yang dusta, karena para sahabat Nabi sendiri tidak mengadakan maulid, para sahabat Nabi tidak mengadakan acara maulid, kemudian para imam yang 4 tidak mengadakan acara maulid. Apakah kita akan mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi dan para imam-imam yang 4 mereka adalah orang tidak mencintai Nabi SAW? Demikian pula, bahkan apabila kita mau menelusuri sejarah, justru yang pertama kali menghidupkan acara maulid adalah Bani Fatimiyun, Bani Fatimiyah, yang mereka notabene adalah yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dengan perkataan mereka kufar, fusak, fujar, orang mereka akidahnya rusak, orang mereka para orang yang akhlaknya rusak,
ibadahnya rusak. Orang yang mereka para ini penjahat dalam agama, justru merekalah yang mempelopori pertama kali perayaan yang mereka nisbatkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana mereka memiliki i'tiqad yang batilah terhadap Rasulullah sallam yang dianggapnya Nabi akan bisa mendengar seruan-seruan mereka, doa-doa mereka, sehingga mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai macam keyakinan-keyakinan batil berkaitan dengan pribadi Rasulullah Muhammad sallam. Sikap ghulu adalah fenomena yang justru tidak menunjukkan kecintaan mereka yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melarang tentang perkara yang demikian. Demikian pula fenomena di mana umat ini mereka terperangkap dalam berbagai macam amalan-amalan bid'ah. Baik itu bid'ah yang menyangkut bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, yang merebak di tengah-tengah umat, yang dari bid'ah ini menimbulkan firaqu dhalah, ini memunculkan berbagai macam kelompok-kelompok yang tersesat dari jalan Rasulullah SAW. Masing-masing mereka mengadakan perkara baru yang tidak pernah diajarkan Nabi, sehingga membuat syariat baru, membuat tariqah baru, membuat jalan yang baru. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengingkari dengan keras, iyyakum wa muhdatsatil umur. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa ali amruna fahuwa raddun. Maka ini semuanya merupakan kalimat yang telah sangat masyhur, bahwasanya Nabi mengingkari segala perkara-perkara yang diajarkan dalam agama yang tidak pernah beliau ajarkan. Demikian pula para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat ini mereka meninggalkan ini amalan-amalan sunnah yang disunahkan Nabi. Mereka meremehkan amalan-amalan sunnah yang disunahkan Nabi, atau mereka jauh dari salawat-salawat yang diajarkan Nabi. Dan bagaimana mereka pula tidak mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an sebagai manusia dan generasi yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka sungguh ini semuanya fenomena yang menunjukkan bahkan mereka sungguhnya tidak memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan kita kepada Nabi, pengakuan kecintaan kita kepada Nabi sebagai pengakuan yang tulus, pengakuan yang tidak kita batalkan dengan ucapan atau dengan perbuatan kita, akan tapi pengakuan yang benar-benar kita buktikan bahwa kita orang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang tulus, dengan bukti-bukti yang nyata. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.